Assalamualaikum Bu Melinda, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Rita. Iya, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah masih semangat sekali dan alhamdulillah baik kabarnya. Bu Rita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan masih semangat. Oke, Bu Melinda, kita punya beberapa waktu ke depan untuk mempersiapkan kegiatan sebelum kita melakukan observasi. Ya, yang ini saya tanyakan, kompetensi diri apa yang ingin Bu Melinda kembangkan ketika pelaksanaan coaching ini? Iya Bu Rita, untuk pelaksanaan observasi kali ini saya berkeinginan untuk bisa mengembangkan kompetensi diri saya sebagai coach yang bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang berbobot, yang bisa untuk memantik kunci saya, mengembangkan kompetensinya dan menyelesaikan masalahnya. Begitu Ibu. Oke, oke, kompetensi yang menarik ya Bu ya. Eh, untuk kegiatan pengembangan diri untuk pertanyaan berbobot, di bagian mana nanti yang fokus saya amati? Iya, mungkin nanti bisa diamati dan diidentifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, apakah ada poin-poin yang perlu ditambahkan, mulai dari tahapan-tahapan tirtanya begitu, Bu Rita. Oke, menurut Bu Melinda, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang kita lakukan dan terhadap apa yang akan kita kembangkan kegiatan ini? Saya merasa ini sangat penting untuk saya, makanya saya merasa bersemangat juga gitu, Bu. Karena kompetensi ini nantinya menjadi kunci supaya saya sukses dalam melaksanakan coaching. Oke, harapan terbesar apa dari Bu Melinda dari kegiatan observasi nanti? Iya, harapan terbesar saya adalah saya bisa mengembangkan diri, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kunci saya bisa menemukan kompetensi yang ingin dia kembangkan ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami. Begitu, Bu Rita. Oke, Bu Melinda. Kalau gitu, saya sudah tidak saya sudah ingin melihat kegiatan observasi kali ini. Semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan, serta yang menjadi harapan Bu Melinda bisa nanti terwujud. Kita ketemu di kegiatan observasi ya, Bu Melinda. Iya, siap Bu Rita. Terima kasih banyak untuk Oke, kegiatan kita sore hari ini. oke, terima kasih. Selamat sore Bu Anita. Selamat sore Bu Mel. Iya, Bu Anita apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mel. Bu Mel sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan baik-baik ya, Bu. Musim sakit nih. Iya nih Bu, bener. Murid saya itu banyak yang sakit ini Bu. Iya, Bu Anita pada kesempatan sore hari ini kita punya beberapa menit ke depan untuk ngobrol bareng nih. Kira-kira Bu Anita pengen ngobrol tentang apa untuk sore hari ini? Ini Bu Mel, apa namanya tentang murid saya nih. Agak ada yang bermasalah kalau menurut saya. Oh gitu. Muridnya Bu Anita kelas berapa ini? Kelas 3 SD. Oke, Bu Anita pegang guru kelas ya di kelas 3 begitu ya? Iya Bu Mel, bener. Iya, masalahnya bisa dideskripsikan terlebih dahulu masalahnya apa nih dengan muridnya Bu Anita? Gini Bu Mel, murid saya itu anaknya aktif sekali. Jadi kayak dia itu suka dengan dunianya sendiri gitu Bu Mel. Suka main-main di bawah meja, terus kayak berimajinasi sendiri gitu loh Bu Mel. Jadi anaknya ini suka banget bermain dengan hal-hal yang dia sukai aja dan punya dunia sendiri gitu ya Bu Anita. Iya, seperti itu Bu Mel. Biasanya bagaimana Bu kalau di kelas tentang anak ini? Biasanya itu kalau ketika ada pelajaran nih ya, Mm-mm. dia itu sukanya kadang di bawah meja. Terus ketika saya tegur gitu,
Dia bilang gini, Azam kamu sedang apa? Sedang mainan, Bu. Nah, dia bilang seperti itu kayak nggak ada rasa berdosa gitu. Oh Jadi gitu. dia, kayak gitu. Ini gimana? Oke, kalau untuk hal tersebut dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi tersebut, kira-kira harapannya Bu Anita ini pengennya progres yang bagaimana? Kalau menurut saya sih paling enggak dia itu bisa ngikuti pelajaran gitu loh Bu Mel. Maksudnya dia bisa konsentrasi. Karena apa? Dengan dia kayak gitu itu ganggu seperti ini, ganggu temennya. Oke, berarti ketika dia tidak berkonsentrasi malah justru mengganggu temannya gitu ya? Iya, karena kan nanti temennya itu diajak ikut mainan sama dia, umpama dia di Ikut bawah meja nih. nimbrung. Temennya itu dicolek-colek, namanya anak segitu ya pasti ikut kan, ikut Heeh, di iya. bawah juga. Oke, oke. Berarti tujuannya di sini adalah membuat si Azam anaknya Bu Anita di kelas 3 ini untuk fokus ketika pembelajaran jadi nggak ganggu temennya gitu ya. Iya Bu Mel, kayak gitu, biar Oke, baik. dia nggak ganggu lagi. Kalau dari skala 0 sampai 10 nih Bu Anita, 0-nya ini tidak fokus, sedangkan 10-nya fokus, posisinya sekarang ini di posisi berapa nih untuk Bu Anita menilai si anak ini? Di posisi 5 Bu, dia, Baiklah. kalau menurut saya. Tujuannya kalau dari Bu Anita tujuannya pengen berprogres ke posisi berapa nih berikutnya? Kalau bisa nih ya sampai ke 10 Bu, tapi kan semua itu butuh proses ya, paling enggak ke 8 aja itu udah alhamdulillah saya ininya, ke 8 aja nggak apa-apa, kan udah bisa konsentrasi lah paling enggak. Oke, oke. Berarti sasarannya di sini fokusnya ke 8 dulu ya. Walaupun Iya. progres berikutnya nanti bisa lah ya ke 10, Heeh. tapi sementara Iya ini iya ke bener. 8 dulu. Iya, Heeh. heeh. Kalau dari analisisnya Bu Anita sendiri ketika pembelajaran, pernah nggak nih ada satu momen yang anak ini begitu interest atau tertarik begitu dengan pembelajaran atau kegiatan di kelas gitu? Pernah sih Bu, sekali itu ya saya gini, apa namanya, saya itu ngasih tugas anak-anak, itu baca. Setelah baca, Oke. itu apa namanya, diceritakan kembali. Nah, di situ dia itu punya kemampuan. Dia yang biasanya kayak cuek gitu ya. Terus setelah itu saya tanya anak-anak, ayo siapa yang mau bercerita? Nah, itu dia interest. Dia bisa menceritakan kembali dan sesuai dengan apa yang dia baca. Nah, di situ akhirnya kan saya Oke. tanya, kok nggak tiap hari kayak gitu? Apa emang kamu hanya suka dongeng? Saya gitu kan. Iya, saya itu suka kalau dongeng. Kenapa? Ya seru. Dia bilang seperti itu. Oke, oke. Berarti untuk poin-poin tertentu anak ini sebenarnya punya punya ini ya, punya interest yang bagus terhadap pembelajaran ya, Bu? Atau mungkin ada Iya, Bu hal Mel. lainnya, momen-momen lainnya mungkin dari Bu Anita yang pernah? Eh apa ya? Oh, oh iya nih Bu. Namanya ketika buat memberikan tugas ya pada anak-anak itu kayak buat. Nah, itu dia tertarik, Bu. Ini mati, waduh. Nah, maaf. Di itu aja, nanti dipotong aja. Lanjutlah Bu Anita, lanjut. Ayo. Mungkin ada momen-momen yang lain Bu Anita selain yang disebutkan tadi ketika dia bercerita dan dia bersemangat gitu, ada momen lain yang mana anak ini benar-benar greget dan senang banget di pembelajaran dan aktif gitu Bu Anita? Ada Bu Mel. Ketika saya nyuruh anak-anak jadi buat kerajinan gitu ya. Sebenarnya sih bukan kerajinan, kayak
jadwal piket itu kan biasanya hanya ditulis biasa. Nah, di situ kemarin saya tuh nyuruh anak-anak bikin kayak buatlah buah kesukaan mereka, tapi itu bentuknya aja dari kertas lipat. Nah, itu dia bisa aktif di situ. Oke. Dia nggak asik dengan dunianya sendiri seperti itu. Jadi udah ada poin-poin di mana anak ini kelihatan tertarik dan berminat banget dengan pembelajaran ya Bu Anita ya. Iya, Bu Mel, benar. Kayaknya Kalau nanti ini deh. Gimana Bu Anita Sepertinya progres kalau ke dengan depannya? media, kayaknya akan saya buat media biar anak itu lebih tertarik. Sik Mama kerja dulu lah, Nak. Ini Tante di sini juga kayak uji nyali nih, Nak. Lah kok Mama? Enggak, Mama kamu masuk. Mamaku. Adik. Mari, Bu. Maafkan diriku. Resiko kalau di rumah ya, memang begitu. Enggak apa-apa. Mbak masuk kasih HP ke adikmu enggak? Oh, jadi bekel. Iya, terus Bu. Iya, Enggak, diamankan dulu aja. Diamankan dulu. Diamankan dulu. Maaf sponsor. Iya, wis gak apa-apa ya, yuk lagi lanjut. Oke, buat berikutnya nih Bu Anita. Iya. Ayo dimulai. Oke, Bu Anita, untuk berikutnya nih, progresnya atau mungkin planning-planning yang kemungkinan bisa dilakukan oleh Bu Anita untuk membuat si anak ini menjadi fokus, menjadi interest dengan pembelajaran, alternatifnya kira-kira apa aja nih? Planning saya nih Bu Mel, nanti itu sepertinya dari yang sudah saya lihat sebelumnya, saya akan buat media pembelajaran yang lebih menarik nih Bu Mel. Karena seperti yang sudah ini, dia kan lebih bisa konsentrasi dan nggak ganggu temennya gitu loh. Kalau ketika kita pakai media seperti itu, jadi kan biar nggak ganggu teman-temannya juga, dia sendiri juga bisa konsentrasi karena dia termasuk anak yang lumayan sebenarnya. Sebenarnya ini sebenarnya anak ini punya kompetensi gitu ya Bu Anita, cuma mungkin kompetensinya lebih kepada hal-hal yang dia sukai, sepertinya begitu ya? Iya benar Bu Mel, kayak gitu. Oke, jadi planningnya kita udah dapat nih Bu Anita, bahwa kedepannya Bu Anita akan mempersiapkan nih media-media yang menarik, yang sesuai dengan hal-hal yang disukai sama anak-anak, terutama si anak yang kita ingin fokuskan untuk bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal ini ya. Iya Bu Mel. Ya udah, kita sekarang planning dulu nih Bu Anita, kira-kira dari rencana yang sudah kita rencanakan ini tadi dari Bu Anita bisa dilaksanakan kapan nih? Kalau dari planning saya mungkin 2 hari lagi Bu ya, karena kan saya juga butuh persiapan nih untuk melakukan semuanya itu untuk persiapan media seperti itu. Jadi kan butuh untuk kayak menyediakan media-medianya dulu. Kayak gitu Iya Bu. betul. Kalau untuk penerapannya sendiri butuh berapa lama nih Bu Anita? Mungkin sekitar 1 minggu Ibu. Karena kan kalau di SD itu sesuai dengan ini ya temanya. Jadi satu subtema itu kita butuh 1 minggu karena itu kan saling berkaitan temanya seperti itu Ibu.
Baiklah, berarti 1 minggu ke depan Bu Anita sudah persiapan, pelaksanaan. Kita bisa ketemu lagi mungkin buat ini lagi diskusi kembali pasca kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Anita. Minggu berikutnya mungkin ya Bu Anita ya? Iya Ibu, nanti setelah saya melakukan itu, nanti saya kabari Bu Mel. Ya, Oke, 2 saya minggu mungkin ya dari sekarang. Oke, baik. 2 minggu ya, Bu Anita. Saya nggak sabar nih menunggu 2 minggu lagi, ketemu lagi sama Bu Anita, ngobrol lagi gimana progres ketika anak ini mendapatkan sesuatu hal yang menarik dari pembelajaran dan dia bisa fokus. Iya, siap Bu Mel. Iya, saya tunggu kabar baik dari Bu Anita. Kayaknya kita sudah di ujung untuk percakapan kita nih, sudah menemukan Iya. planning yang akan dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya kapan, dan kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu Anita. Iya Bu Mel, siap. Iya, semoga lancar untuk pelaksanaannya dan sukses selalu buat Bu Anita. Amin. Terima kasih Bu Mel. Sama-sama Bu Anita, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Melinda. Waalaikumsalam Bu Rita. Iya, gimana ini habis kegiatan coaching nih? Gimana Iya, perasaannya? Alhamdulillah Bu Rita, kegiatan coachingnya berjalan lancar nih. Oke, gimana dari kegiatan coaching ini Ibu memberikan penilaian dulu? Apa sudah sesuai harapan atau belum atau bagaimana? Monggo. Iya, Bu Rita, saya kan ingin sekali untuk mengembangkan diri nih dalam hal bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa untuk memantik dan membuat kunci saya bisa menyampaikan apa penyelesaian masalah ataupun pengembangan dirinya. Saya merasa dalam pelaksanaan coaching saya kemarin ini sudah berjalan lancar. Pertanyaan-pertanyaan saya juga sudah bisa memantik dan membuat kunci saya ini menyampaikan kira-kira apa nih yang bisa dia lakukan begitu. Sepertinya sih begitu ya Bu Rita ya. Itu tadi dari Bu Mel seperti itu ya. Boleh saya memberikan penilaian atau mungkin sedikit gambaran gitu? Boleh Hasil Ibu, dari pengamatan silakan. saya. Oke. Iya. Ya, betul sekali Bu Mel, dari kegiatan observasi dengan melakukan coaching dengan Bu Anita sudah terlihat sekali kalau Bu Mel sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Bu Anita sebagai coach pun bisa memikirkan solusi apa dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Jadi sudah terlihat dengan kegiatannya lancar, kemudian kehadiran penuh dengan fokus dengan permasalahan beliau itu juga terlihat sekali. Kemudian mendengarkan dengan aktif solusi, kemudian memberikan solusi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah ada. Cuman lebih bersemangat lagi Bu Mel. Jadi biar energinya ke coachingnya juga lebih semangat agar coachingnya dapat tercerahkan gitu. Iya, terima kasih banyak untuk hasil observasi dan pengamatannya Bu Rita kepada saya nih. Jadi sudah bagus Bu Mel, pertanyaan-pertanyaan pemantiknya sudah menuntun coachingnya. Iya. Oke Bu Rita. Oke, Bu Mel, dari kegiatan ini rencana tindak lanjut apa nanti untuk jenengan selanjutnya untuk lebih mengembangkan kompetensi dari Bu Mel sebagai coach? Iya, untuk berikutnya nih langkah yang mau dilakukan saya sudah janjian sih sama Kuci untuk ketemu lagi 2 minggu lagi untuk membahas dari hasil observasi. Jadi untuk menilai apakah coaching yang dilakukan kemarin planningnya bisa berjalan lancar atau ada yang perlu diperbaiki kembali dan saya rasa nantinya kegiatan tersebut akan semakin menguatkan saya untuk melakukan posisi sebagai coach ini dengan lebih baik lagi. Begitu Bu Rita. Oke, semoga nanti apa yang menjadi arahan Bu Mel bisa tersampaikan dengan baik. Si coach pun bisa hasilnya juga bagus ya, ada progres dari
kegiatan sebelumnya gitu ya. Iya, semoga Bu Rita. Ya, oke. Apa yang didapat Bu Mel kira-kira dari proses yang kita lakukan ini? Iya, sepertinya saya merasa dengan praktik, lebih sering praktik begitu Bu Rita, saya lebih luwes, saya lebih terasah, dan lebih bisa untuk dengan kondisi yang tercipta dengan Kuci ini lebih bisa mengarahkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa benar-benar memantik dari Kucinya menjadi pendengar yang baik. Jadi sepertinya dengan banyaknya praktik trial yang saya lakukan, ini semakin menguatkan kompetensi yang saya miliki dan ingin dikembangkan. Begitu Bu Rita. Oke, betul sekali Bu Mel. Jadi dengan kita melakukan banyak praktik, kita akan menghadapi banyak pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itu juga kita akan belajar dan insya Allah kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Gitu ya Bu Mel? Iya, iya Oke. benar sekali Bu Rita. Kayaknya pengalaman itu berefek banget gitu ya Bu ya, Ya, buat betul. perkembangan diri. Oke, betul sekali Bu Mel. Oke, semoga praktek-praktek yang jenengan lakukan bisa meningkatkan kompetensi diri Anda dan bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Amin. Gitu, supaya nanti bisa menjadi coach terutama untuk dirinya sendiri. Iya, terima Oke, kasih terima banyak. kasih Bu Melinda. Saya tunggu kabar-kabar baik selanjutnya. Iya, terima kasih banyak juga Bu Oke. Rita atas waktunya dan segala bimbingannya pada sore hari ini. Sama-sama. Nggih. Terima kasih Bu Mel, sehat selalu dan tetap semangat belajar, nggih. Iya, sehat selalu juga buat Bu Rita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.